Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mas Bro Media. Oke. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa dalam suatu budaya itu kayak udah punya tempatnya masing-masing? Misalnya nih, kayak kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga itu kayak udah punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, ternyata cara kita memahami pengelompokan seperti itu bisa kita pelajari melalui analisis taksonomik. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mustafa dengan NIM 304240012 bersama rekan saya Wahyu Sri Mukti Lestari dengan NIM 304240002. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan sebuah makalah dari mata kuliah etnografi yang berjudul Analisis Taksonomik. Analisis taksonomik itu sebenarnya digunakan untuk memahami struktur dalam suatu budaya secara lebih mendalam. Tujuannya antara lain untuk memilih fokus penelitian, memahami bagaimana masyarakat mengelompokkan sesuatu, dan juga untuk menyusun antar bagian dalam satu domain budaya. Jadi, kita nggak cuma melihat budaya itu secara umum, tetapi kita masuk lebih dalam untuk memahami bagian-bagian kecilnya dan bagaimana mereka itu bisa berhubungan. Dalam sebuah penelitian etnografi itu ada yang namanya domain dan taksonomi. Domain itu adalah gambaran besar, misalnya kita lagi bahas rumah. Sedangkan taksonomi itu adalah bagian-bagian kecil, misalnya ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, dapur, dan lain sebagainya. Di dalam materi ini juga dijelaskan bahwa budaya itu diibaratkan seperti sebuah kapal. Di dalam kapal itu ada bagian-bagian kecil dan sistem yang saling berhubungan. Tugas peneliti adalah memahami wadah-wadah kecil tersebut, lalu melihat bagaimana semua bisa berjalan seiringan. Jadi, kita nggak cuma lihat datarnya saja, tetapi kita benar-benar membongkar isi dalamnya. Dalam analisis taksonomik, ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, analisis permukaan, yaitu kita melihat budayanya secara luas. Yang kedua, analisis mendalam, yaitu fokus pada bagian-bagian kecil secara detail. Dan yang ketiga adalah strategi gabungan, yaitu menggabungkan antara keduanya. Biasanya, peneliti itu akan melihat dari gambaran umum, lalu mempersempit fokus, kemudian kembali melihat keseluruhan dengan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam melakukan analisis taksonomik, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, memilih domain yang akan kita teliti. Yang kedua, mencari bagian-bagian kecil atau subset di dalamnya. Dan yang ketiga, melihat apakah domain tersebut termasuk ke dalam kategori yang lebih besar. Setelah itu, peneliti bisa membuat taksonomi sementara dalam bentuk diagram atau bagan. Lalu dilakukan wawancara tambahan untuk memastikan hubungan antara bagian tersebut. Dan yang terakhir, menyusun taksonomi secara lengkap melalui data-data yang sudah diperoleh. Jadi kesimpulannya, analisis taksonomik adalah cara untuk memahami struktur internal dengan cara melihat hubungan antara bagian yang ada di dalamnya. Metode ini membantu seorang peneliti untuk tidak hanya meneliti bagian dasarnya saja, tetapi juga memahami bagian-bagian kecil yang ada di dalamnya. Baik, cukup sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai membuat analisis taksonomik, yaitu yang ketiga, taksonomi bahasa penduduk asli. Nah, pembahasan ini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama yaitu analisis taksonomik dalam etnografi. Taksonomi adalah serangkaian kategori budaya yang diorganisir berdasarkan satu hubungan semantik tunggal. Nah, ada perbedaan antara domain dengan taksonomi. Domain hanya mengidentifikasikan kategori besar dan anggota di dalamnya secara umum. Sedangkan taksonomi menunjukkan struktural internal yang lebih detail. Ia mengungkapkan subset atau cabang dan bagaimana istilah-istilah tersebut saling terhubung sebagai satu kesatuan. Yang kedua yaitu struktur dan tingkatan taksonomi. Taksonomi memiliki hierarki atau tingkatan yang berbeda-beda, yang dimana dalam tingkatan ini ada 2, yaitu taksonomi kompleks yang memiliki banyaknya tingkatan. Yang kedua yaitu taksonomi sederhana, hanya memiliki 2 tingkat saja. Perbedaan antara domain dan taksonominya sangat tipis. Dalam budaya tertentu,
Memahami taksonomi ruang sangat penting untuk menentukan perilaku yang tepat di lokasi yang berbeda. Yang ketiga yaitu cara menemukan taksonomi. Etnografer tidak mendapatkan taksonomi secara instan karena orang jarang membicarakannya secara sistematis. Cara memperolehnya itu ada 3, yaitu yang pertama, analisis perilaku, yaitu menyimpulkan organisasi pengetahuan dari apa yang dikatakan dan dilakukan oleh informan. Yang kedua, pertanyaan struktural, itu mengajukan pertanyaan spesifik untuk memverifikasi hubungan antar istilah. Dan yang ketiga, fungsi. Nah, struktur ini digunakan secara konstan oleh masyarakat untuk menginterpretasikan ucapan orang lain dan menyampaikan fakta. Yang keempat dan yang terakhir adalah analisis taksonomik. Analisis taksonomik bertujuan untuk mengidentifikasi subset atau kelompok kecil di dalam sebuah domain dan memahami bagaimana subset tersebut saling terhubung menggunakan satu hubungan semantik tunggal. Nah, hal ini ada 7 langkah praktis analisis taksonomik. Yaitu yang pertama, pilih domain fokus. Memilih domain yang paling banyak informasinya atau memiliki banyak istilah asli. Yang kedua yaitu cari subset yang memungkinkan. Cari pengelompokan di dalam daftar istilah. Jangan hanya mengandalkan wawancara baru. Bisa saja memeriksa kembali catatan lapangan lama untuk menemukan petunjuk hubungan. Yang ketiga yaitu cari domain yang lebih besar atau inklusif. Cari tahu apakah domain yang sedang diteliti tersebut adalah bagian dari kategori yang lebih luas. Yang keempat yaitu membuat taksonomi sementara. Hal ini dapat disajikan dalam data bentuk visual, yang dimana terdapat 3 model. Yang pertama yaitu diagram kota atau box diagram. Yang kedua garis dan titik atau nodes dan lines. Yang ketiga, garis besar atau outline atau hierarki. Yang kelima yaitu formulasi pertanyaan struktural, yaitu membuat pertanyaan untuk memverifikasi hubungan dan mencari istilah baru. Yang keenam yaitu wawancara struktural tambahan, yaitu dengan melakukan wawancara untuk menguji taksonomi sementara. Fokus pada kegunaan istilah dalam percakapan sehari-hari informan, bukan hanya sekedar definisi teoritis. Yang ketujuh, yaitu membuat taksonomi lengkap. Selesaikan deskripsi akhir karena taksonomi adalah pendekatan, bukan replika sempurna dari otak informan. Peneliti harus berani mengambil keputusan subjektif dalam pengelompokan data yang ambigu. Terima kasih sudah menjelaskan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.